الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين يا رب العالمين. Kama qala Abu Thayyib, kama qala kuwi oleh ngendika sapa Abu Thayyib, syi'ran ing siran. Kemarin diterangkan bahwasanya yang tidak baik atau tindakan yang terburuk adalah ketika kita mengedepankan perasaan suudzon. Sehingga demikian dipundawakan kalian Abu Thayyib, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Idza sa'a nalikane elek apa fi'lul mar'i penggaweane awak-awakan. Saat mongko elek apa dhununuhu persangkaane mar'i. Sehingga kalau kiamat memberikan suatu gambaran, Islam itu akan berkembang besar ketika lebih mengedepankan husnudzon daripada suudzon. Karena itu membutuhkan belajar agama yang lengkap. Jadi kalau saya menggambarkan belajar agama yang lengkap itu dalam tanda kutip sampai ngaji itu sing enak, ngaji itu sing sempurna. Tidak harus sampean menjadi seorang yang luar biasa, betul, tapi sing lengkap. Karena dengan sampean mengaji yang lengkap ini akan menjadikan sampean punya akhlak. Ketika punya akhlak, maka menjadikan sampean tidak mudah berburuk sangka. Sehingga Abu Thayyib di sini mendawuhkan, lak sampeyan niku elek penggawean, maka akan mudah menilai orang lain dengan buruk. Makanya kalau kiamat niku menawi menggambarkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zaman sakniki, yang mereka pada zaman sekarang selalu mengatakan, oh, ayo kita kembali ke Al-Quran, ayo kita kembali kepada Al-Hadis. Tetapi kadang ini penafsirannya tidak sempurna. Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi selanjutnya umat Islam. Jadi pada zaman Rasulullah sampai pada zaman tabi'in, zaman generasi umat Islam, antara satu dengan yang lain, antara ulama satu dengan ulama yang lain, ini walaupun berbeda pendapat saling menghargai. Antara ulama satu dengan ulama yang lain, para tabi'in ini sangat menghargai walaupun dalam pemikiran mereka tidak sama. Lah, berbeda dengan zaman sekarang. Ulama-ulama zaman sekarang saling memberikan fatwa. Tetapi fatwa ini terkadang membingungkan pada umat. Sehingga yang terjadi adalah fatwa zaman sekarang ini membingungkan umat. Kalau fatwa pada zaman dahulu dengan perbedaan yang ada, tetapi mereka mengedepankan perasaan husnudzon, bukan suudzon. Tetapi kalau sekarang fatwa-fatwa yang banyak adalah lebih mengedepankan suudzon daripada husnudzon. Maka bisa saya ambil kesimpulan, maka Islam pada zaman dahulu kala dapat melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang berakhlak mulia. Jadi pada zaman tabi'in, maka Islam bisa melahirkan ulama-ulama yang berakhlak mulia,
Dan Islam hampir menguasai dunia, baik ilmu pengetahuan maupun peradaban. Karena apa? Karena mereka mengedepankan husnudzon, tidak mengedepankan suudzon. Sekarang yang terjadi adalah saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan karena apa? Karena perbedaan, sehingga lebih mengutamakan pikiran yang buruk, suudzon yang tidak baik, sehingga yang terjadi adalah permusuhan. Nauzubillah min dzalik. Saya berharap Anda sekalian menyikapi saat ini lebih mengedepankan husnudzon. Sama, sekarang kita di lockdown. Walaupun kata teman-teman, Gus, suwi-suwi di lockdown, iso-iso aku di smackdown karo bojoku. Kenapa? Enggak punya uang. Otomatis kan, kalau seorang suami lockdown makan turu sudah sampai guyonan. Sebetulnya kita pakai masker tidak hanya keluar rumah, tetapi di dalam rumah pun pakai masker. Kenapa? Karena kalau di rumah tidak pakai masker, otomatis kita nyamil terus dan terus, sehingga nanti kalau lockdown sudah selesai, bisa-bisa semua baju yang dimiliki tidak ada yang cukup. Karena itu, bagaimana tetap kita berhusnudzon mana yang terbaik? Makanya mbak-mbak santri sekarang pikirannya nggak usah jauh-jauh. Yang penting sampean kalau mau membantu negara kita, membantu Indonesia tercinta, sampean nggak usah aneh-aneh, cukup berdiam diri di pondok atau di rumah. Perbanyak Anda untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, kemudian Anda memperbanyak untuk membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah santri yang milenial, yang betul-betul mencintai tanah air tercinta dengan mensukseskan program-program dengan yang terbaik sing pas kangge para santri. Kembali kepada yang saya sampaikan, ida sa'fi'ul mar'i sa'dunulu. Berarti kok samian gampang nyono elek nang wong liya, berarti penggawean samian yo ora bener. Sehingga dipun dawakan wasuddiqa ma ya'tadi. Dibenerno sapa maku ing perkara kang biasakno. Ya tau kang biasakno sapa mar'i. Ma kang biasakno sapa mar'i ing ma minta wagumin songkok salah cetok. Nanti kamu kalau sudah terbiasa melakukan keburukan akan mudah orang lain kamu samakan dengan keburukan yang ada dalam diri kamu. Misalnya kan, sampean kandangin para santri mbak punya kebiasaan, sampean ini kebiasaanmu sing elek. Nalikane orang kangkang, orang santri putra, sama apa gitu? Kayak over gitu, caper-caper gitu. Nah kemudian ono koncomu sebagai arek dalem, arek yang sibuk, yang bertemu dengan, yang mengharuskan bertemu dengan santri putra, padahal orangnya baik. Tapi karena kamu samakan dengan kamu anggap ibu lu yo elek bisa. Nah, ini yang dimaksudkan wasuddiqa ma ya'tadu min tawahumin. Karena itu jangan membiasakan membenarkan keburukan yang ada dalam diri kamu. Wa ada muhibbihi lan nyatru sapa wong ing wong kang wong mar'i garbi ing wong kang demeni mar'i bi qauli adzatihi kelawan pengucapi pira-pira musuhe mar'i. Akhirnya wa asbaha lan dadi sapa mar'i fi lailin ing dalam waktu bengi min syakkin iku wong kang mamang mudlimin kang peteng. Kalau sampean mudah berpikir tentang keburukan orang lain, maka otomatis akan menjadi sebuah kebiasaan. Lakon biasa maka menjadikan Anda tidak tenang. Jadi wong itu lak pikirane elek terus, yo gampang nyongko elek nang wong liya. Karena itu kedepankan husnudzon, insyaallah kamu akan baik-baik saja. Karena Allah itu indah dzoni abdi. Allah itu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kamu. Sampai nyono api di Gusti Allah ya api-api terus. Tapi sebaliknya ketika kamu tidak menyangka kepada Allah yang tidak baik, ya otomatis keburukan akan menimpa pada diri Anda. Karena itu berdoa dan selalu berdoa. Berdoa itu husnudzon pada Allah. Jangan pernah Anda mengatakan aku sia-sia dalam berdoa. Aku
mulai biyen sampai saiki aku wis kelas 3 alia. Ternyata sing tak jaluk dituruti karo Gusti Allah. Bukan Allah tidak menuruti kemauan kamu, tapi doa itu seperti anak panah yang kamu lepaskan pada waktu malam hari. Pasti akan sampai pada tujuan kamu. Sama doa. Doa pasti akan sampai pada kamu. Apa yang kamu minta pasti akan sampai kepada kamu. Tetapi dengan tanda kutip, Allah akan memberikan pada saat yang terbaik. Allah akan memberikan pada saat yang terbaik apa yang kamu minta. Contoh apa? Kula niki kemarin acara haflah Rojabiyah. Sebetulnya itu tanggal 22 Maret. Waktu itu saya sudah menghubungi Ahbabul Mustafa, Jember dan lain sebagainya. Tiba-tiba dibatalkan oleh pihak beliau, diajukan tanggal 13 Maret kalau nggak salah gitu. Kecewa saya, aduh, otomatis Ahbabul Mustafa nggak bisa karena berbenturan dengan jadwal yang lain. Kecewa, pegel. Tapi apa yang terjadi? Setelah pengajian baru saya sadar, andai kata kok acara itu tanggal 22 Maret, otomatis kasih itu pengajian sampai. Berapa beban yang harus kita rasakan ketika wis persiapan matang tapi tidak terjadi apa yang kita inginkan. Karena itu tetap positif dalam pemikiran kita. Gak usah pikiran aneh. Sama, Mbak, loro niku sakjane gak teko sapa-sapa. Makanya kadang loro itu disebabkan karena pola makan. Eling-eling. Loro disebabkan karena pola makan. Kayak kula niki kena darah tinggi karena pola makan tidak baik. Kalau sering makan sing nggak bagus semacam kambing atau apa, itu karena pola makan. Kadang sampai loro karena pola pikir. Apa yang memikirkan darasan di pondok? Ya Allah, di pondok semakin hari semakin banyak aturan. Ya Allah, di pondok semakin hari semakin banyak santrinya. Jeding semakin antri. Pola pikir kamu tidak baik. Tetapi yang paling parah adalah penyakit yang disebabkan kakean pola. Santri kok kakean pola, kakean penyakit. Lah pola pikir masih bisa diperbaiki. Kalau pola makan bisa dirubah, tapi lapun santri kakean pola niku al-intiqal, kakean pindah. Lapun kakean pindah ada mati pola. Makanya Mbak harus istiqamah. Di asuhnya dipertahankan, cancur tali wontok sebelum alfiah di otak saya. Maka saya tidak akan keluar dari asuhnya tercinta. Itu semangat juang 45 yang dinilai oleh Pondok Putri. Pon. Wa unsitu li ba'dihi tanaha anil qabihi. Ngedono sira anil qabihi sangka penggawean elek. Wala turidhu ojo ngarepno sira ing qabih. Ta ana perkara elek ojo dibiasakan, ojo dikarepno. Wa man utawi sapa wong iku aulaita aweh sapa sira hu ing man hasanan ing bagus fazidhu mongko nambahono sapa sira ing hasan. Jadi kok sampean diberi kebaikan oleh orang lain, api ono tambah sampean double no. Satu fa bakal dicukupi sapa sira min aduwika sangka musuh sira kula kaidin ing sekabehane reka dayane aduwika. Idza kana nalikane reka daya sapa adu musuh fala takidhu mongko aja bales sapa sira ing musuh. Lak sampeyan direka daya disakiti oleh orang yang membenci sampeyan, jangan dibalas, biarkan sudah. Tetap lakukan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan, maka itu sudah menyakiti hati musuh-musuh kamu. Jadi mbak-mbak, lah dilarang mati, ojo bales. Sudah biar Allah yang membalas. Karena apa? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu sama artinya sudah mengalahkan musuh-musuh Anda semuanya. Karena itu mudah-mudahan semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa unsitu lisa al-Umayyah Abi Fatah rahimahullah taala. Dzul aqlu la yaslamu min jahilin. Wong sing duweni akal. Wong sing duweni akal
Wong sing duweni akal dzul akli la yaslamu. Utahe wong kang dzul akli kang duweni akal sing sempurna kabeh. La yaslamu iku ora bakal selamat saka dzul akli min jahilin saka wong bodho. Dzul akli, orang yang punya akal itu tidak akan lepas dari orang yang jahil. Mesti sampean akan bertemu dengan orang-orang yang jahil. Yasumu yusawimuhu, bakal yusawimu merdi-merdi sapa badil ing dzul akli zulman krono ngani ngoyo, zulman krono ngani ngoyo. Karena itu wa natan nggih ngoten nggih wal falyahtar asilma. Sampeyan dengan menyakiti kamu sekalian, wa inatan apa mengganggu dan ngewuh-ngewuhno, sehingga falyahtar mongko becik milih sapa almar'u atau dzul akli asilma ing damai ala khurbihi ing ngatasi merangi wong bodho. Wal yalzam becik netafi sapa dzul akli al insata ing napa nggih ing meneng sapa dzul akli insota lamun ganggu sapa jahil. Jadi kok sampean diganggu oleh orang yang tidak berilmu, dipojokkan oleh orang yang tidak berilmu, tetap sampean istiqomah dalam kebaikan. Wis meneng, karena asuku itu selama meneng itu sama. Jadi sampean tidak usah sampai diprovokator orang, diajak sesuatu yang tidak baik. Sudah biarkan. Anggap mawon dia itu mas. Wong meneng niku sama. Menang niku mas, tapi menang bisa kejelungup sampean. Jadi menang dalam situasi. Ya, ono makalah itu sesat bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Ono iya, kok kaman kok gak kok. Jadi suku itu salah, yo nyasar. Itu lo ngondoli, menangnya didelok sih, syukur-syukur. Sampean ate lunga, karo dalane menang yo kesasar. Artinya menang yang bagaimana? Menang untuk tidak membicarakan perkara-perkara yang tidak penting. Jadi ono perkara-perkara sing ora penting, sing menimbulkan kekhilafan, sampean ora usah komentar. Makanya santri itu sing paling apik paham situasi dan kondisi. Sampean ora usah terbawa provokasi yang tidak perlu. Pokoknya api yo sampean nut, elek sampean tinggal. Jadi jalbul masalih, lak sing apik sampean jipi. Darbul mafasid sing elek tinggal. Karena seorang santri adalah seorang yang baik, sing ikhlas, sing trimo, sing tawakal, yang selalu berharap ridhanipun guru-guru. Mudah-mudahan semuanya kita diridhoi oleh guru-guru kita. Karena kesuksesan seorang santri adalah bukan santri yang juli akeh, punya popularitas yang tinggi, tetapi seorang santri yang betul-betul bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh guru Anda, dan guru Anda berkata, iki lho santriku. Insya Allah itulah gambaran yang pas kan ini santri Asunia nalika sampun kembali ke rumah masing-masing. Tetap jaga akhlak selama di rumah, tetap jaga kepribadian seorang santri. Kita berharap menjadi seorang santri yang punya kemanfaatan, keberkahan dalam ilmu-ilmu kita. Al-akhirihi Al-Fatihah.